Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA yang baru masuk kelas 10, selamat datang di kampus baru SMA masing-masing dan selamat belajar fisika. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas bab besaran fisika dan pengukuran bagian ke-1 dengan pokok bahasan pengukuran panjang menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Juga kunjungi web bimbel fisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran fisika yang lainnya. Pengukuran. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu secara internasional. Untuk memahami mengenai mengukur, kita harus paham dulu apa itu besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka dan satuannya. Sebagai contoh, besaran panjang. Nah, yang termasuk besaran panjang ini banyak sekali ya. Bisa panjang itu sendiri, lebar. Nah, lebar juga merupakan besaran panjang. Kemudian tinggi. Tinggi juga merupakan besaran panjang. Kemudian jarak, kemudian perpindahan. Nah, itu semua merupakan besaran panjang. Nah, tadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalkan lebar meja ini dapat diukur. Nah, diukurnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan alat ukur panjang. Misalkan meteran atau misalkan penggaris. Kemudian hasil pengukurannya dapat dinyatakan dengan angka. Misalkan lebar daripada meja ini 80 cm. Kemudian tinggi daripada meja ini misalkan 1 meter. Jadi panjang ini dapat diukur dan dapat juga hasil ukurannya itu dinyatakan dengan angka. Kemudian contoh yang kedua misalkan suhu. Nah, alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Bagi contoh dalam gambar ini adalah termometer gun atau termometer yang ditembakkan. Nah, suhu itu dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalkan suhunya ini 36,1 derajat Celcius. Kemudian berikutnya waktu. Nah, waktu juga dapat diukur. Alat untuk mengukur waktu misalkan bisa menggunakan jam tangan, bisa juga menggunakan stopwatch, bisa juga menggunakan jam pasir. Nah, itu merupakan alat-alat untuk mengukur waktu. Misalkan kita dapat mengukur selang waktu yang dibutuhkan untuk berjalan misalkan dari kota A ke kota B. Misalkan alat ukur waktunya menggunakan jam tangan. Atau bisa juga misalkan kita mengukur selang waktu pada saat misalkan kita lari. Nah, lamanya lari itu bisa misalkan diukur dengan menggunakan stopwatch. Jadi, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan misalkan kecantikan, ketampanan, kebaikan, nah itu tidak dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Nah, mengapa kecantikan dan kebaikan itu tidak dapat diukur? Karena tidak ada standarnya. Misalkan si A cantik. Nah, kita tidak dapat menyatakan bahwa si A itu cantik dengan menyatakannya dengan angka. Misalkan cantiknya 90. Nah, tidak bisa seperti itu. Misalkan dia orang baik. Nah, kebaikan orang tersebut itu tidak dapat dinyatakan dengan angka. Misalkan kebaikannya itu 100 atau misalkan 90. Pada umumnya yang merupakan kata sifat seperti tadi kecantikan, kebaikan, nah itu tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian berikutnya alat ukur panjang dan ketidakpastiannya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai besaran panjang, suhu, dan waktu. Sebenarnya besaran itu masih banyak. Ada yang digolongkan ke dalam besaran pokok, yaitu besaran panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas
cahaya. Kemudian ada juga yang dikelompokkan ke dalam besaran turunan. Nah, untuk besaran turunan ini lebih banyak lagi. Sebagai contoh, besaran luas, besaran volume, besaran kecepatan, besaran percepatan, besaran gaya, berat, tekanan, massa jenis, berat jenis, daya, intensitas, dan sebagainya. Jadi yang termasuk besaran itu sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita akan membahas alat ukur, yaitu alat ukur panjang dan ketidakpastiannya. Sedangkan untuk alat ukur yang lainnya tidak akan dibahas dalam video pembelajaran ini. Nah, yang pertama adalah mistar. Mistar sebagai alat ukur panjang memiliki dua skala ukuran, yaitu skala utama dan skala terkecil. Nah, skala utama ini satuannya dalam cm, kemudian jarak antar skalanya adalah 1 cm. Sedangkan untuk skala terkecilnya, nah ini satuannya dalam milimeter, dan jarak antar skalanya adalah 1 mm. Kemudian ketidakpastian pengukuran mistar adalah 0,5 mm untuk skala terkecil. Nah, yang dimaksud dengan skala adalah jarak antara dua garis yang berdekatan. Jadi kalau skala utama ini jarak antara dua garisnya, kemudian untuk skala yang terkecil adalah ini. Kemudian berikutnya, pengertian daripada ketidakpastian pengukuran. Nilai ketidakpastian pengukuran ini disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan atau error adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai yang benar. Kemudian besarnya nilai ketidakpastian adalah setengah dari nilai skala terkecil. Nah, nilai ketidakpastian itu dilambangkan dengan delta X, atau kalau dituliskan delta X itu sama dengan setengah kali nilai skala terkecil. Nah, untuk penggaris tadi nilai skala terkecilnya adalah 1 mm. Kemudian berikutnya nilai ketidakpastian mistar ukur atau penggaris. Nah, dilambangkan dengan delta X ini. Nah, delta X sama dengan setengah. Nah, nilai skala terkecilnya adalah 1 mm. Jadi setengah kali 1 mm sama dengan 0,5 mm. Kemudian panjang pengukuran ini dapat dituliskan menjadi L sama dengan X. X ini adalah hasil pengukuran plus minus delta X. Nah, delta X-nya ini adalah nilai ketidakpastian pengukuran. Nah, untuk penggaris besarnya adalah 0,5 mm. Keterangannya, L-nya adalah nilai panjang pengukuran, X-nya adalah nilai hasil pengukuran, kemudian delta X-nya adalah nilai ketidakpastian pengukuran. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu pengukuran panjang benda menggunakan mistar ukur. Misalkan ini adalah benda yang mau kita ukur, kemudian ini adalah mistar ukurnya. Nah, tadi diketahui bahwa ketelitian atau skala terkecil dari mistar ukur adalah 1 mm. Kemudian ketidakpastiannya adalah setengah kali 1 mm. Ingat tadi ketidakpastian itu adalah setengah kali skala terkecil sama dengan 0,5 mm. Nah, hasil pengukuran panjang X. Nah, kita lihat di sini X-nya berapa? Panjang benda ini adalah 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, kemudian sampai di sini 25 mm. Jadi X-nya atau hasil pengukurannya 25 mm. Jadi hasil pengukuran panjang benda ini adalah 25 mm. Kemudian plus minus 0,5. Ingat yang 0,5 ini adalah ketidakpastian pengukuran. Jadi panjang benda ini itu berada di antara 25 plus 0,5 yaitu 25,5 mm. Kemudian
L sama dengan 25 min 0,5 sama dengan 24,5. Jadi hasil pengukuran tersebut dianggap benar jika berada di antara 24,5 sampai dengan 25,5 mm. Kemudian berikutnya, alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu lingkaran atau diameter luar suatu lingkaran, serta kedalaman suatu benda. Berikut ini adalah bagian-bagian daripada jangka sorong. Yang pertama adalah rahang tetap atas, kemudian yang kedua rahang tetap bawah. Rahang tetap ini tidak bisa diubah-ubah. Nah, sedangkan rahang sorong atas dan rahang sorong bawah ini dapat digeser-geser. Rahang atas ini biasa digunakan untuk mengukur diameter benda bagian dalam, sedangkan rahang bawah biasa digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Kemudian bagian yang lainnya adalah tombol kunci. Ini untuk mengunci ukuran daripada suatu benda supaya tidak berubah-ubah. Kemudian jangka sorong ini memiliki skala utama. Skala utama ini panjangnya adalah 12 cm. Jadi jangka sorong ini hanya dapat mengukur paling panjang itu 12 cm. Kemudian selain skala utama ada juga skala Nonius. Nah, skala Nonius ini nanti yang menentukan besar kecilnya ketelitian daripada jangka sorong. Kemudian pada jangka sorong di sini ada tungkai. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Jika digesernya itu ke belakang, maka tungkai ukur kedalaman ini akan memanjang. Kemudian jangka sorong sebagai alat ukur panjang seperti sudah diungkapkan tadi memiliki dua skala ukuran, yaitu skala utama dengan satuan milimeter, kemudian jarak antar skalanya adalah 1 mm. Di sini jarak antara skalanya itu adalah 1 mm untuk skala utama. Kemudian yang kedua adalah skala Nonius. Nah, skala Nonius juga satuannya milimeter. Kemudian jarak antara skala Nonius ini tergantung pada jumlah skalanya. Jika jumlah skala Nonius itu 10 buah, maka jarak antar skalanya adalah 0,1 mm. Atau perhatikan uraian berikut ini. Ketelitian atau skala terkecil dari jangka sorong. Skala terkecil pada jangka sorong ini tergantung pada jumlah skala Nonius. Nilai skala terkecil pada jangka sorong adalah perbandingan antara skala terkecil pada skala utama dengan jumlah skala Nonius. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Skala terkecil pada skala utama pada jangka sorong adalah 1 mm. Skala Nonius jangka sorong yang memiliki jumlah skala 20, maka skala terkecil dari jangka sorong tersebut adalah 1 mm dibagi dengan 20, sama dengan 1 dibagi 20 sama dengan 0,05 mm. Ingat tadi, skala utama pada jangka sorong adalah 1 mm. Kemudian jumlah skala pada Nonius adalah 20 buah, maka 1 mm dibagi 20 sama dengan 0,05 mm. Kemudian nilai ketidakpastian jangka sorong adalah setengah dari skala terkecil, sehingga jika dituliskan secara matematis itu diperoleh delta X sama dengan setengah kali. Nah, skala terkecilnya adalah 0,05 sama dengan 0,025 mm.
Ingat, rumus daripada ketidakpastian adalah delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Nah, kalau di pasaran, skala Nonius itu ada yang jumlah skalanya itu 10, ada yang 20, ada yang 50. Nah, ketelitiannya atau skala terkecil, jika jumlah Noniusnya itu 10, maka skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Jadi 1 dibagi dengan 10 sama dengan 0,1 mm. Kemudian jika jumlah skala Noniusnya itu 20, maka skala terkecilnya atau ketelitiannya adalah 0,05 seperti dicontohkan tadi. Nah, ada juga jangka sorong yang memiliki jumlah Nonius 50 buah. Maka ketelitiannya 1 mm. Ingat, ini adalah skala utamanya dari jangka sorong. Jadi, kalau jumlah skala Noniusnya itu adalah 50, jadi 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 mm. Kemudian ketidakpastian pengukuran, ingat ketidakpastian itu rumusnya setengah kali skala terkecil. Jadi setengah kali 0,1 sama dengan 0,05 mm. Kemudian setengah dari 0,05 mm adalah 0,025 mm. Kemudian setengah dari 0,02 mm sama dengan 0,01 mm. Kemudian berikutnya, bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong? Nah, yang pertama, bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong jika jangka sorong tersebut memiliki skala Nonius dengan jumlah skala 10 buah. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah benda yang mau diukur, yang dijepit oleh rahang bawah. Kemudian ini adalah skala utamanya. Kemudian yang bawah ini adalah skala Nonius. Nah, seperti sudah dibahas, ketelitian dari jangka sorong yang memiliki jumlah skala 10. Jadi ini jumlah skala Noniusnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketelitian atau skala terkecil Noniusnya yaitu 1 dibagi 10. Ingat, sudah dijelaskan rumus untuk mencari skala terkecil atau ketelitian daripada alat ukur, yaitu skala terkecil pada skala utama jangka sorong dibagi dengan jumlah skala pada skala Nonius. Jadi skala terkecilnya 1/10 mm sama dengan 0,1 mm. Kemudian ketidakpastiannya, ingat rumus ketidakpastian, yaitu setengah kali skala terkecil. Nah, skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Setengah kali 0,1 sama dengan 0,05 mm. Kemudian berikutnya hasil pengukuran panjang benda. Hasil pengukuran panjang benda itu sama dengan panjang pada skala utama ditambah dengan panjang pada skala Nonius. Nah, sekarang panjang pada skala utama. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ini sampai sini adalah 10. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini angka 0 ini tidak berimpit dengan ini. Mengapa tidak berimpit? Sebab di sini angka 10 juga tidak berimpit. Jadi skala utamanya adalah, nah kalau sampai sini 10 mili, berarti ini 11 mili, 12 mili, 13 mili, 14 mili. Jadi ini 15 kurang. Jadi panjang pada skala utama adalah 14 mm. Kemudian sekarang tinggal mencari panjang skala Noniusnya atau lebihnya dari sini ke sini berapa. Nah, skala Nonius yang berimpit dengan skala utama adalah di sini. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang benda dari skala Nonius adalah 8 kali 0,1. Nah, 0,1 ini adalah
ketelitian atau skala terkecil dari jangka sorong. Tinggal menghitung saja, 14 mm ditambah 8 kali 0,1, 0,8 mm sama dengan 14,8 mm. Atau kalau dibuat ke dalam sentimeter, 1,48 cm. Nah, jika hasil pengukuran panjang benda ini dituliskan juga ketidakpastiannya, maka panjang benda ini sama dengan 14,8 plus minus 0,05 mm. Kemudian berikutnya, cara mengukur menggunakan jangka sorong dengan jumlah skala Noniusnya adalah 20 buah. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah potongan daripada jangka sorong. Ini adalah skala utamanya. Kemudian ini adalah skala Noniusnya. Pada skala utama, skala paling kecilnya adalah 1 mm. Kemudian jumlah skala Noniusnya di sini ada 20. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi jumlah skala Noniusnya di sini ada 20 buah. Kemudian ketelitian jangka sorong dengan Nonius dengan jumlah skala 20 adalah 1/20. Ingat, 1 ini adalah skala terkecil dari sumbu utama, dan 20 ini adalah jumlah dari skala Nonius. 1 dibagi 20 mm itu sama dengan 0,05 mm. Jadi ketelitian jangka sorong ini yang memiliki Nonius dengan jumlah skala 20 adalah 0,05 mm. Kemudian ketidakpastiannya sama dengan setengah kali skala terkecil. Skala terkecilnya adalah 0,05 mm sama dengan 0,025 mm. Kemudian hasil pengukuran panjang benda yang ditunjukkan oleh jangka sorong ini, L sama dengan skala utama ditambah skala Nonius. Untuk skala utama ini adalah nolnya, berarti di sini sampai sini sudah 30 mm atau 3 cm ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nah, ini masih ada lebihnya. Nah, lebihnya ini nanti diukur dengan menggunakan skala Nonius. Jadi skala utamanya adalah 37 mm. Kemudian untuk skala Noniusnya, kita cari antara skala utama dan skala Nonius yang berimpit. Nah, yang berimpit itu ada di sini. Nah, kita hitung berapa garis skala Noniusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi lebihnya yang diukur dengan skala Nonius adalah 11 kali 0,05. Nah, di mana 0,05 ini adalah skala terkecil daripada Nonius. Tinggal menghitung saja. 37, 11 kali 0,05 adalah 0,55. Tinggal dijumlahkan menjadi 37,55 mm. Jika ditulis dengan menyertakan ketidakpastiannya, nah, hasil pengukuran panjang benda sama dengan 37,55 plus minus 0,025 mm. Nah, itu pembacaan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dengan skala Nonius dengan jumlah skala 20 buah. Kemudian berikutnya, cara mengukur menggunakan jangka sorong yang ketiga, skala Nonius dengan jumlah
skala 50 buah. Perhatikan foto jangka sorong berikut ini. Ini adalah skala utama, kemudian ini adalah skala nonius. Jumlah garis pada skala nonius ini jumlahnya ada 50. Kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Jadi jumlah skala noniusnya ada 50 buah. Kemudian skala terkecil pada skala utama adalah 1 mm. Ketelitian atau skala terkecil jangka sorong ini sama dengan 1, ingat satunya itu adalah 1 mm, yaitu skala terkecil dari skala utama dibagi dengan 50. Nah, 50 ini adalah jumlah garis atau jumlah skala pada nonius. 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 mm. Kemudian ketidakpastiannya sama dengan setengah kali skala terkecil, yaitu besarnya 0,02 mm. Setengah kali 0,02 sama dengan 0,01 mm. Kemudian hasil pengukuran panjang benda rumusnya sama dengan yang di atas, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, yang pertama kita lihat dulu berapa panjang benda menurut skala utama. Ini skala nonius, kemudian ini nolnya. Nah, berarti skala utamanya sampai di sini. Kita hitung dari sini ke sini 10 mm, 11, 12. Nah, ini 12 lebih. Jadi panjang benda berdasarkan skala utama adalah 12 mm. Ditambah lebihnya. Nah, untuk lebihnya kita hitung dengan menggunakan skala nonius. Untuk menghitungnya, cari garis yang berimpit antara skala nonius dan skala utama. Nah, ini garis yang berimpit antara skala nonius dan skala utama. Kemudian selanjutnya tinggal dihitung berapa jumlah garis pada skala nonius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ditambah 7 kali 0,02. 0,02-nya adalah skala terkecil dari jangka sorong ini. Tinggal menghitung saja. 12 ditambah 7 kali 0,02 sama dengan 0,14 mm. Dijumlahkan 12 ditambah 0,14 mm sama dengan 12,14 mm. Jika hasil pengukuran panjang benda tersebut menyertakan ketidakpastiannya, menjadi 12,14 plus minus 0,01 mm. Nah, itu cara mengukur menggunakan jangka sorong yang memiliki skala nonius dengan jumlah skala 50 buah. Kemudian alat pengukur panjang yang ketiga yaitu mikrometer skrup. Berikut ini adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup. Yang pertama, ini adalah rahang tetap yang tidak dapat digeser-geser. Kemudian benda yang akan diukur itu diletakkan di sini. Kemudian ini adalah rahang geser. Ini dapat digeser-geser sesuai dengan benda yang akan diukur. Kemudian ini adalah skala utama. Kemudian skala utama ini berada dalam selubung dalam. Kemudian ini adalah skala nonius dan ini selubung luar. Nah, selubung luar ini bisa diputar-putar. Kemudian yang ini adalah roda bergerigi.
Kemudian ini adalah kunci yang fungsinya untuk mengunci panjang benda yang diukur supaya tidak berubah-ubah. Nah, itu bagian-bagian daripada mikrometer skrup. Setelah kita mengetahui bagian-bagian daripada mikrometer skrup, mari kita lanjutkan untuk mengetahui ketelitian daripada mikrometer skrup. Perhatikan gambar berikut ini. Mikrometer skrup sebagai alat ukur panjang memiliki dua skala ukuran, yaitu skala utama, ini adalah skala utama, satuannya dalam milimeter, kemudian jarak antar skalanya adalah 0,5 mm. Sekarang kita lihat dari sini ke sini adalah 1 mm, kemudian di tengah-tengahnya di sini ada garis lagi, sehingga jarak terkecil pada sumbu utama adalah setengah milimeter. Kemudian skala nonius satuannya juga sama dalam milimeter. Nah, untuk skala nonius ini tergantung pada jumlah garis yang ada pada skala nonius. Ketelitian atau skala terkecil mikrometer skrup. Nilai skala terkecil pada mikrometer skrup yaitu perbandingan antara skala terkecil pada skala utama dengan jumlah skala nonius. Jadi ketelitian mikrometer skrup yaitu perbandingan antara skala terkecil pada skala utama dengan jumlah skala nonius atau jumlah garisnya ada berapa ini. Sebagai contoh, skala terkecil pada skala utama mikrometer skrup adalah 0,5 mm. Nah, ini skala terkecilnya 0,5 mm. Jadi ini 1 mili dibagi lagi setengah, jadi 0,5 mm. Kemudian skala nonius mikrometer skrup itu memiliki jumlah skala 50 buah. Jadi ini jumlah skalanya pada skala nonius ada 50 buah. Maka skala terkecil dari mikrometer skrup, maka skala terkecil dari mikrometer skrup tersebut adalah 0,5 mm dibagi dengan 50 sama dengan 0,01 mm. Nah, ini adalah ketelitian atau skala terkecil daripada mikrometer skrup yang merupakan hasil perbandingan antara skala terkecil pada skala utama dengan jumlah skala nonius. 0,5 mm dibagi dengan 50 sama dengan 0,01 mm. Nah, ini adalah ketelitian atau skala terkecil dari mikrometer skrup. Kemudian, nilai ketidakpastian mikrometer skrup. Nilai ketidakpastian mikrometer skrup adalah setengah dari skala terkecil. Sehingga, jika ditulis secara matematis, itu diperoleh delta X sama dengan 1/2 kali 0,01. Ingat, 0,01 ini adalah skala terkecil atau ketelitian daripada mikrometer skrup. Setengah kali 0,01 sama dengan 0,005 mm. Jadi ketelitian mikrometer skrup ini lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Berikut ini cara mengukur menggunakan mikrometer skrup. Sekarang perhatikan foto daripada mikrometer skrup. Nah, tadi ketelitian atau skala terkecil daripada mikrometer skrup adalah 0,5 dibagi dengan 50 mm. Ingat, 0,5 ini adalah skala terkecil dari skala utama dan 50 ini adalah banyaknya garis pada skala nonius. 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Kemudian ketidakpastiannya sama dengan setengah kali 0,01, di mana 0,01 ini adalah skala terkecil dari mikrometer skrup. Setengah kali 0,01 sama dengan 0,005 mm. Jika
selubung luar ini posisinya seperti ini, maka hasil pengukuran panjang benda sama seperti pada jangka sorong. Hasil pengukurannya L sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, besarnya skala utama bisa kita lihat sampai sini adalah 10 mm. Kemudian sampai sini 11, kemudian sampai sini 11,5 mm. Jadi pada skala utamanya adalah 11,5 mm. Kemudian ditambah dengan skala nonius. Nah, jika yang berimpitnya itu di sini, karena jumlah garis ini ada 54, ini berarti 40, sampai sini adalah 45, kemudian ini adalah 46. Jadi panjang benda pada skala nonius adalah 46 kali 0,01, di mana 0,01 ini adalah skala terkecil dari mikrometer stroke. Tinggal menghitung 11,5 mm ditambah dengan 46 kali 0,01 sama dengan 0,46, kemudian tinggal dijumlahkan, jadi besarnya adalah 11,96 mm. Jika hasil pengukuran ini ditulis dengan menyertakan ketidakpastiannya, maka panjang benda tersebut adalah 11,96 plus minus 0,005 mm. Oke, video pembelajaran besaran fisika dan pengukuran bagian yang pertama selesai. Jika ada materi yang kurang jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up. Yeah, come on.